Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laris Simanjorang dengan NIM A1J222039. Di sini saya dari Prodi Sastra Indonesia angkatan 2022 dan saya akan menjelaskan mengenai definisi wacana, definisi analisis wacana, ruang lingkup analisis wacana, unsur internal dalam wacana, dan unsur eksternal dalam wacana. Yang pertama, definisi wacana secara umum yaitu wacana merujuk pada penggunaan bahasa yang melibatkan urutan tuturan atau tulisan yang membentuk kesatuan komunikatif yang lebih besar. Wacana digunakan untuk menyampaikan informasi berbagai pengetahuan, mengungkapkan pendapat, atau mempengaruhi pikiran dan tindakan orang lain. Wacana mencangkup penggunaan bahasa dalam konteks komunikasi yang lebih luas, baik secara lisan maupun tulisan, dan melibatkan pemahaman konteks, tujuan komunikatif, koherensi internal, dan kohesi. Dalam kajian linguistik, wacana merupakan bidang studi yang mempelajari struktur, fungsi, dan penggunaan bahasa dalam konteks wacana. Wacana dianggap sebagai unit analisis yang lebih besar daripada kalimat atau kata, dan fokusnya adalah pada bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan makna dalam konteks komunikasi. Dalam kajian linguistik, wacana melibatkan aspek-aspek berikut. Pertama, struktur wacana. Struktur wacana mempelajari cara unit-unit bahasa, kalimat, klausa, frasa disusun dan diorganisasi dalam wacana. Ini mencangkup analisis sintaksis dan tata bahasa untuk memahami hubungan antara unit-unit tersebut. Kedua, pragmatik. Pragmatik mempelajari bagaimana konteks dan tujuan komunikasi mempengaruhi penggunaan bahasa dalam wacana. Pragmatik melibatkan aspek-aspek seperti implikatur, tuturan langsung dan tidak langsung, dan menandakan situasi dalam wacana. 3. Koherensi dan kohesi. Mempelajari bagaimana wacana dipertahankan sebagai kesatuan yang koheren melalui penggunaan kohesi. Koherensi mengacu pada hubungan makna dan konsisten antara unit-unit wacana. Sedangkan kohesi melibatkan mekanisme linguistik yang menghubungkan unit-unit wacana secara gramatikal dan semantik. Terakhir, analisis wacana. Mempelajari teknik dan strategi untuk menganalisis wacana baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Ini dapat melibatkan analisis struktural, analisis fungsi, analisis retoris, atau analisis wacana kritis. Selanjutnya, analisis wacana. Analisis wacana adalah suatu pendekatan atau metode yang digunakan untuk mempelajari dan menganalisis bahasa yang digunakan dalam teks, tulisan, ataupun lisan dengan tujuan memahami struktur, makna, dan fungsi sosialnya. Analisis wacana berfokus pada pemahaman tentang bagaimana bahasa digunakan, konteks komunikatif termasuk bagaimana bahasa dapat mempengaruhi pikiran, sikap, dan perilaku individu, serta bagaimana konteks sosial dan budaya mempengaruhi penggunaan bahasa. Analisis wacana memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang termasuk linguistik, sastra, studi budaya, komunikasi, psikologi sosial, dan ilmu sosial lainnya. Dengan memahami cara bahasa digunakan dalam konteks dan konteksnya, analisis wacana dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang pemahaman dan konstruksi makna dalam komunikasi manusia. Analisis wacana. Analisis wacana melibatkan penelitian dan pengamatan terhadap berbagai aspek bahasa, seperti kosakata, tata bahasa, struktur kalimat, gaya bahasa, serta penggunaan retorika dan strategi komunikasi dalam teks. Tujuannya adalah untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi, implikasi atau terkandung dalam teks, serta memahami bagaimana teks tersebut berinteraksi dengan konteks sosial, budaya, dan historisnya. Dalam analisis wacana, peneliti berusaha untuk mengidentifikasi dan memahami struktur dan pola bahasa yang digunakan, konteks sosial yang mempengaruhi penggunaan bahasa, serta tujuan komunikatif dari teks tersebut.
Metode analisis wacana dalam bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan, seperti analisis teks, analisis kritis, analisis genre, atau analisis sosial. Selanjutnya, ruang lingkup analisis wacana mencakup berbagai aspek bahasa dan konteks sosial yang terkait. Berikut adalah beberapa ruang lingkup umum dari analisis wacana. Yang pertama, analisis struktur dan tata bahasa. Melibatkan analisis tentang struktur kalimat, tata bahasa, sintaksis, dan penggunaan kosakata dalam teks. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana elemen-elemen bahasa ini saling berinteraksi dan membentuk makna dalam teks. Kedua, analisis makna dan penggunaan. Analisis makna kata, frasa, dan kalimat dalam konteks yang lebih luas. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana makna kata dan ungkapan dapat berubah tergantung pada konteks sosial, budaya, dan historis. Ketiga, analisis retorika dan strategi komunikasi. Mempelajari penggunaan teknik persuasif, strategi komunikasi, dan retorika dalam teks. Ini mencakup penggunaan gaya bahasa, pengaruh emosional, penggunaan bujukan, logika, dan strategi lainnya untuk mempengaruhi audiens. 4. Analisis genre dan struktur teks. Menganalisis jenis dan struktur teks dalam konteks tertentu. Ini mencakup pemahaman tentang struktur naratif, deskriptif, eksposisi, dan genre khusus seperti iklan, berita, editorial, dan cerita pendek. 5. Analisis konteks sosial dan budaya. Memperhatikan konteks sosial, budaya, dan historis di mana teks diproduksi dan diterima. Ini melibatkan pemahaman tentang norma, nilai, kepercayaan, dan ideologi yang mempengaruhi penggunaan bahasa. 6. Analisis kritis. Membangun analisis kritis terhadap teks untuk mengungkap aspek-aspek seperti kekuasaan, dominasi, ketimbangan sosial, dan struktur identitas dalam teks. Ini mencakup penelitian tentang stereotipe, diskriminasi, pembingkaian, dan bias dalam bahasa dan pesan. 7. Analisis interaksi sosial. Mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi sosial, termasuk analisis percakapan, politenis, peneguhan identitas sosial, atau pembentuk hubungan sosial atau melalui bahasa. 8. Analisis multimodal. Memperluas analisis ini ke elemen-elemen non-bahasa dalam teks seperti gambar, suara, video, atau elemen visual lainnya. Ini melibatkan pemahaman tentang bagaimana bahasa dan elemen-elemen non-bahasa berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam komunikasi. Selanjutnya, unsur internal dalam wacana. Merujuk pada elemen-elemen yang ada dalam teks itu sendiri. Berikut adalah beberapa unsur internal penting yang dianalisis dalam wacana. Yang pertama, kosakata. Analisis kosakata melibatkan pemahaman tentang kata-kata yang digunakan dalam teks. Ini mencakup pemilihan kata-kata yang spesifik, konotasi kata, penggunaan istilah teknis, atau penggunaan kosakata persuasif. Kedua, tata bahasa. Analisis tata bahasa melibatkan pemahaman tentang struktur kalimat, pola gramatikal, hubungan antara kata-kata, dan penggunaan tanda baca dalam teks. Ini membantu dalam memahami bagaimana kalimat dibentuk dan bagaimana hubungan antara elemen-elemen bahasa mempengaruhi makna. Ketiga, gaya bahasa. Analisis gaya bahasa melibatkan pemahaman tentang penggunaan khas atau karakteristik dalam bahasa yang digunakan dalam teks. Ini mencakup penggunaan majas, repetisi, perbandingan, metafora, atau gaya penulisan. 4. Struktur teks. Analisis struktur teks melibatkan pemahaman tentang bagaimana teks disusun dan diorganisasi. Ini mencakup pemahaman tentang pendahuluan, isi, dan penutup dalam teks, serta penggunaan paragraf, subjudul, atau bagian-bagian lain yang membentuk struktur keseluruhan. 5. Keterkaitan antar kalimat. Analisis keterkaitan antar kalimat melibatkan pemahaman tentang bagaimana kalimat-kalimat dalam teks saling terhubung dan membentuk rangkaian yang koheren. Ini mencakup penggunaan konjungsi, penggunaan kata-kata kunci, penggunaan referensi, atau pemilihan urutan kalimat yang tepat.
6. Makna implisit. Analisis makna implisit melibatkan pemahaman tentang makna yang tersirat atau tersembunyi dalam teks. Ini mencangkup pemahaman tentang konotasi kata-kata, referensi budaya atau historis, atau makna yang dapat disimpulkan melalui konteks. 7. Gaya penyampaian. Analisis gaya penyampaian melibatkan pemahaman tentang cara teks disampaikan kepada pembaca atau pendengar. Ini mencangkup penggunaan nada, gaya naratif, penekanan, atau pemilihan kata yang memengaruhi cara teks diterima oleh audiens. 8. Tujuan komunikatif. Analisis tujuan komunikatif melibatkan pemahaman tentang niat atau tujuan penulis dalam menyampaikan pesan. Ini mencangkup identitas, apakah tujuan penulis adalah untuk menginformasikan, menyampaikan, menghibur, atau mempengaruhi perilaku audiens. Selanjutnya, unsur eksternal dalam wacana merujuk pada faktor-faktor di luar teks yang mempengaruhi penggunaan bahasa dan pemahaman teks tersebut dalam konteks sosial, budaya, dan historis. Berikut adalah beberapa unsur eksternal penting yang dianalisis dalam wacana. Pertama, konteks sosial. Analisis konteks sosial melibatkan pemahaman tentang situasi sosial di mana teks diproduksi dan diterima. Ini mencangkup faktor-faktor seperti latar belakang budaya, norma sosial, peran gender, serta kekuasaan atau kondisi politik yang mempengaruhi penggunaan bahasa. 2. Konteks budaya. Analisis konteks budaya melibatkan pemahaman tentang norma, nilai, dan kepercayaan budaya yang mempengaruhi bahasa dan pemahaman teks. Ini mencangkup aspek-aspek seperti tradisi, mitos, simbolisme budaya, atau pandangan dunia yang tercermin dalam bahasa. 3. Ideologi. Analisis ideologi melibatkan pemahaman tentang keyakinan, gagasan, atau pandangan politik, agama, atau sosial yang membentuk pemahaman dan penggunaan bahasa dalam teks. Ini mencangkup identitas, pesan, atau representasi yang memungkinkan mendukung atau mencerminkan ideologi tertentu. 4. Konteks historis. Analisis konteks historis melibatkan pemahaman tentang periode waktu di mana teks diproduksi atau diterima. Ini mencangkup pemahaman tentang peristiwa sejarah, perubahan sosial, atau tren budaya yang dapat mempengaruhi penggunaan bahasa dalam teks. 5. Audiens. Analisis audiens melibatkan pemahaman tentang siapa yang dituju oleh teks atau bagaimana karakter audiens mempengaruhi penggunaan bahasa dan pemilihan konten dalam teks. Ini mencangkup pemahaman tentang pengetahuan, nilai, dan harapan audiens yang mungkin mempengaruhi strategi komunikasi yang digunakan dalam teks. 6. Medium komunikasi. Analisis medium komunikasi melibatkan pemahaman tentang media atau saluran yang digunakan untuk menyampaikan teks seperti tulisan, lisan, media sosial, atau media cetak. Ini mencangkup pemahaman tentang bagaimana medium tersebut mempengaruhi penggunaan bahasa, gaya penyampaian, atau interaksi dengan audiens. 7. Konteks interaksi. Analisis konteks interaksi melibatkan pemahaman tentang bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi sosial antara penulis dan pembaca atau pendengar. Ini mencangkup pemahaman tentang asumsi, norma, dan tujuan komunikasi yang mungkin mempengaruhi penggunaan bahasa dalam teks. 8. Perubahan sosial. Analisis perubahan sosial melibatkan pemahaman tentang bagaimana perubahan sosial, teknologi, atau tren budaya dapat mempengaruhi penggunaan bahasa dalam teks. Ini mencangkup pemahaman tentang evolusi bahasa, pengaruh media baru. Cukup sekian dan terima kasih.